Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, menuangkan pikiran ke dalam sebuah tulisan menjadi salah satu cara untuk memaparkan pandangan ataupun pengalaman kita. Dengan menulis, seseorang juga akan tetap abadi seperti yang dilakukan oleh sejumlah penulis yang membahas berbagai tema dan disatukan dalam sebuah buku yang berjudul Proses Kreatif Penulis Makassar. Lalu apa saja tema dan juga makna yang tersaji dalam buku tersebut dan faktor apa yang harus dimiliki untuk dapat menjadi penulis yang baik? Hal ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kami hari ini di studio Kompas TV Makassar. Ada Profesor Firdaus Muhammad, seorang akademisi dan juga penulis. Halo, selamat pagi Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat ya, Prof. Alhamdulillah, Luar biasa, pagi hari ini kita akan ngobrolin soal dunia literasi, di mana Profesor Firdaus Muhammad ini aktif sebagai penulis. Dan di depan saya ini, saudara, bisa Anda saksikan ada beberapa karya, ada beberapa buku yang pernah ditulis oleh Profesor Firdaus Muhammad. Salah satunya adalah buku yang saya pegang ini. Ini adalah buku terbaru dari Bapak Firdaus Muhammad, di mana Profesor Firdaus ini sebagai penulis dan juga sebagai editor di buku ini. Dan Prof, bisa diceritakan Prof, detail buku ini seperti apa? Terima kasih. Kalau bicara buku itu saya sangat bersemangat karena itulah dunia yang saya impikan, ingin menjadi penulis. Terkait dengan buku Proses Kreatif Penulis Makassar, itu berlatar dari pertemuan mulai 2017 kalau tidak salah. Ketika itu saya sebagai ketua jurusan jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN itu membuat acara mengumpulkan penulis Makassar. Judulnya itu Temu Penulis 100 Penulis Makassar. Temu 100 Penulis Makassar. Dan kita identifikasi sampai angka 100 itu. Lebih dari 50%-nya hadir. Dan acara itu menggema tahun 2017 kalau tidak salah ya. Lalu kemudian tahun 2022 akhir, lalu kemudian 2023 akhir, itu kita ada temu penulis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga dengan orang yang kurang lebih sama. Dan dahsyatnya karena itu juga acara dihadiri Pak D. Zawawi Imron. Nah, Kiai Zawawi Imron juga hadir menjadi pemantik, dan itu dihadiri satu ruangan itu yang memuat 50 orang itu penuh untuk temu penulis itu. Nah, bagi saya inilah ajang mempertemukan saja sesungguhnya. Tetapi karena acara yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu memberi kesan bahwa semua orang punya cara menulis tersendiri, dan itu banyak penulis Makassar yang hebat. Nah, dari situlah saya kemudian mengundang beliau, para penulis Makassar itu untuk menuangkan pengalamannya. Jadi saya tidak wawancara, saya hanya minta tulisan. Lalu kemudian satu persatu datang tulisan, nah, sehingga edisi pertama itu hanya 2 minggu sudah terkumpul 25 tulisan. Lalu kemudian buku kedua juga 25 tulisan. Sekarang ini menggarap sudah hampir lagi 25 orang untuk buku ketiga. Nah, judulnya itu Proses Kreatif Penulis Makassar. Ya, sebenarnya ini bahasa umum ya, proses kreatif. Sebenarnya ada juga rencana membuat buku Rumah Penulis, tetapi ya lebih lazim dipakai itu proses kreatif. Penulis Makassar di sini kan bukan hanya persoalan kesukuan, enggak. Itu justru lebih gemanya orang-orang yang terhubung dengan tempat di Makassar, itu Makassar, Sulawesi Selatan. Dan banyak juga penulis bukan kelahiran Sulawesi Selatan, tetapi berkontribusi besar mengembangkan kepenulisan di Makassar. Baik, ini bisa dibilang Prof ada puluhan penulis dalam satu buku. Dari sudah ada buku satunya, kemudian ini adalah bagian kedua. Bisa diceritakan sendiri Prof bagaimana kemudian penulis-penulis ini bisa saling terhubung. Kemudian Profesor Firdaus Muhammad juga ingin begitu membuat satu buku khusus untuk bagi penulis-penulis Makassar menuangkan karya-karya hebatnya. Ya, di buku pertama itu adalah hasil dari pertemuan
saya hanya menjadi tuan rumah, lalu kemudian berinisiatif mengumpul tulisan-tulisan. Edisi pertama itu diantara penulisnya adalah Pak Andi Wanotangke, kemudian Pak Majid Salatu, Pak Amir Muhyiddin, Amir Jaya, Pak Asra Hasan, Bahtianan Kusuma, Prof. Barsihan Nur, Pak Dahlan Abu Bakar, Prof. Kembon Daeng, Pak Saleh Muda, Pak Mulyadi Hamid, Mulyadi Mastura, Nur Alim Jalil, Rusdin Tompo, Sri Rahmi, dan lain sebagainya. Ada Pak Yudhistira Sukatanya. Baik, ini kan ada beragam penulis dan bisa dibilang juga beragam latar belakang dari penulis ini, Prof. Dan tema-temanya sendiri di setiap cerita tulisan ini seperti apa? Nah, jadi selama ini tulisan itu terkumpul, biasanya hanya misalnya sastra, banyak kan orang sastra gitu nulis. Kalau ini gabungan, jadi penulis, orang yang menulis itu sederhana sekali saya menggunakan istilah. Orang yang pernah mempublish karyanya di media massa itu tentu mengalami proses. Ada yang terlalu produktif, ada yang sedang, ada yang jarang berkarya tetapi karyanya monumental. Nah, itu. Nah, di sini kita pertemukan, Anda bayangkan, misalnya Pak Andi Wanotangke. Itu latarnya wartawan, lalu kemudian banyak nulis fiksi, non fiksi juga gitu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba ada Pak Majid Salatu, itu pengamat ekonomi. Jadi perspektifnya itu, beliau bagaimana menjadi pengamat ekonomi yang punya banyak pengalaman di pemerintahan misalnya, itu menulis, karena beliau memang penulis. Nah, kemudian ada Pak Asra Hasan. Pak Asra Hasan itu guru menulis saya, karena saya dulu pernah gabung di Al-Markas Islami tahun 96-97. Beliau itu membuat kelompok penulis, Pak Asra Hasan itu, dan sampai hari ini beliau produktif. Nah, ada lagi Pak Dahlan Abu Bakar, itu banyak menulis, wartawan, senior, dosen, banyak menulis biografi khususnya, dan sangat produktif, sangat produktif. Nah, dari pengalaman ragam orang ini, termasuk ada politisi, ada Sri Rahmi, ada siapa, Arminto Putiri, itu kan politisi yang kita kenal politisi. Ternyata mereka semua memiliki ruang kontemplatif untuk menulis. Ada proses kreatif dia untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Jadi bagi saya ini salah satu hal yang menarik karena ragam latar belakang penulis. Gitu. Baik, ragam latar belakang penulis kemudian disatukan begitu dalam satu buku di mana Pak Firdaus ini sebagai editor. Apa kemudian pesan penting yang kemudian ingin diberikan kepada pembaca, Pak? Terpenting itu tradisi, literasi, dan proses kreatif menulis ini sudah hampir ditinggalkan. Ya. Jadi saya memberi ruang, mengumpulkan bahwa kita sekarang menghadapi persoalan serius dengan adanya media sosial. Orang tidak lagi membaca secara tuntas. Memang membaca, tapi scammingnya membaca cepat saja gitu. Lalu kemudian tidak kontemplatif, apalagi berkarya gitu. Jadi gaya-gaya di media sosial itu tidak lagi ada proses perenungan, karya yang reflektif, ya, hasil dari pikiran membaca teori, lalu kemudian melihat fakta realitas, lalu kemudian ada kritik sosial untuk mencerdaskan masyarakat, apakah itu bentuknya fiksi, non fiksi, ada yang bentuk novel, ada yang bentuk buku yang serius, buku-buku yang teoritis, ada biografi yang menceritakan sebuah kisah hidup yang inspiring, gitu, menginspirasi. Nah, saya melihat ini hampir ditinggalkan. Betul. Kecenderungan semangat anak-anak kampus sekarang atau SMA itu kecenderungan untuk belajar menulis itu minim. Jadi ruang itu hampir hilang. Betul. Nah, di dunia yang seharusnya disitulah dulu tumbuh kembang. Di kampuslah lahir penulis-penulis kreatif itu. Nah, ini yang kita coba jaga, kawal. Dengan menghadirkan bahwa kita punya puluhan, bahkan mencapai ratusan
tidak sulit kita menghitung angka sampai 100 orang untuk penulis Makassar. Baik, ini menarik sekali ya Pak Firdaus, di mana buku ini bisa mengajak juga untuk generasi muda. Betul. Bahwa sebenarnya gerakan literasi masih perlu dan harus selalu untuk kita gaungkan supaya minat baca dan juga kekayaan literatur kita khususnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia ini bisa terus terjaga dengan baik. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Firdaus, dan saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya masih seputar bagaimana penulisan kreatif itu bisa kita lakukan. Kemudian saya juga kembali ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu buku yang kami hadirkan di studio Kompas TV. Ini salah satu buku dari Profesor Firdaus Muhammad, Andre Guruta, Literasi Ulama Sulsel Bar. Bisa dibilang ini buku yang sangat berharga, Prof, karena isinya ini adalah beberapa ulama besar dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bisa dijelaskan juga nih, Prof, bagaimana proses penyusunan sendiri dari buku ini? Ya, buku ini yang banyak menyita perhatian saya karena rutin menulis sejak 2014 sampai hari ini, gitu. Jadi setiap hari, karena saya menulis kolom di salah satu media, setiap hari Jumat kolom literasi ulama, itu mengharuskan saya untuk terus-menerus mengupdate, mencari sosok ulama. Dan alhamdulillah per hari ini saya mengumpulkan satu bundel tulisan yang sudah model buku itu sudah 200. Sebenarnya ada lebihnya, tetapi saya mencukupkan di buku itu 200. Hanya memang koleksi pribadi. Untuk saya bisa terus cross check, memperbaharui data-data, bahkan kalau ada yang tidak tepat, termasuk yang sudah meninggal, itu kan saya cukupkan lahir kemudian meninggal gitu. Itu sudah terkumpul sebanyak 200. Jadi kalau sekiranya diterbitkan itu sudah 4 jilid. Nah, tetapi ini jilid pertama, dan sekarang ini sementara proses penerbitan jilid kedua, itu berisi 50 ulama Sulawesi Selatan dan Barat. Jadi baru terhitung 100
karena buku pertama dan buku kedua on proses penerbitan. Ini menarik sekali, Prof, karena bisa dibilang buku-buku ini juga bisa menjadi warisan khususnya generasi muda untuk bisa mengenal dan mendalami begitu bagaimana kemudian Andre Geruta perjuangannya dalam berdakwah khususnya di Sulawesi Selatan. Ini bisa dibilang menjadi bagian dari proses penulisan kreatif juga karena riset yang Profesor lakukan tentunya menjadi hal yang sangat krusial begitu dalam penulisan buku. Bisa diberikan juga tips untuk pemirsa di rumah ketika kemudian akan memulai menulis, akan memulai melakukan penulisan kreatif, hal-hal penting atau hal basic yang tidak boleh luput dari perhatian itu seperti apa, Prof? Oh iya, kita harus mengambil segmen yang tidak banyak digarap orang. Dan saya sebenarnya tidak dalam proses mencari misalnya menjadi penulis yang bukunya bestseller. Saya hanya pijakannya moral, bahwa kita harus menjaga nilai-nilai keteladanan. Nah, saya lebih konsen pada profil ulama-ulama. Selain buku Andre Geruta, saya juga misalnya ini menerbitkan buku Setia di Jalan Dakwah. Ini profil 80 tahun Geruta Kiai Sanusi Baco yang kemudian awal tahun ini saya perbaharui, revisi. Karena ada tambahan-tambahan, yaitu proses Geruta meninggal dan testimoni dari murid-muridnya. Buku ini itu lahir dari wawancara panjang. Saya cerita dengan Geruta Kiai Sanusi Baco itu 2018 mungkin, apa 2019. Itu wawancara cerita sesungguhnya di rumah beliau. Itu 2 jam, saya hitung 2 jam saya bercerita sambil mencatat. Dan saya bertanya, itu hal yang tidak lazim sesungguhnya kalau kita datang di rumahnya Geruta itu kita hanya mendengar beliau memberi nasihat-nasihat. Tapi hari itu saya datang bertanya, dan ternyata banyak sekali sisi kehidupan Geruta Kiai Sanusi Baco yang tidak banyak diketahui orang. Dan Geruta juga tidak banyak bercerita karena tidak ditanya. Modal dari wawancara 2 jam itu kemudian saya tulis, saya terbitkan, lalu kemudian perlihatkan ke Geruta. Itu luar biasa beliau senangnya. Dan ada menarik, Wafik. Saya ketika buku ini sudah diterbitkan, dibaca oleh Geruta Kiai Sanusi Baco, edisi yang sebelumnya ya, sebelum revisi, itu saya datang di rumah beliau dan beliau mengatakan begini, saya menangis membaca buku ini. Wah itu. Jadi Geruta Kiai Sanusi Baco itu sampai meneteskan air mata membaca buku ini. Nah, apakah karena buku ini bagus? Ini buku saya tulis berdasarkan cerita, ini non-fiksi, apa yang dialami, real dialami oleh Geruta. Nah, saya hanya meramu dengan kata-kata. Jadi menarasikan kisah-kisah yang dialami Geruta sampai Geruta itu menangis. Nah, kenapa menangis? Itu karena gaya bercerita dari tulisan ini menceritakan bagaimana kebersamaan beliau dengan ibunya yang meninggal di pangkuannya itu. Jadi justru karena mengingat ibunya itulah sampai beliau menangis. Jadi artinya buku ini menjadi media, menjadi wadah, beliau membaca dengan menghadirkan wajah ibunya dan itulah menangis. Jadi karena cerita dari buku ini yang sesungguhnya adalah cerita dari Geruta, kemudian saya tulis, kemudian Geruta lagi membacanya dan menghadirkan wajah ibunya dan itulah mengantarkan beliau menangis. Nah itu menarik sekali ya, Prof. Bagaimana kemudian bisa menghadirkan narasi yang menyentuh begitu bagi pembaca. Dan tentunya dalam proses kepenulisan ini, Prof, yang paling penting juga saya mengutip ini ada yang mengatakan bahwa seorang penulis yang baik dia juga seorang pembaca yang baik. Bagaimana kemudian, Prof, Anda melihat sendiri budaya literasi, budaya membaca kita di Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah memang sudah cukup baik begitu untuk kemudian mendukung penulis-penulis hebat lahir dari Sulawesi? Di tengah maraknya media sosial di era digital sekarang ini, itu banyak sekali gerakan-gerakan literasi. Itu. Jadi Pak Sulhan Yusuf misalnya di Bantaeng, ada Pak Badarudin Amir di Baru, ada Pak Kang Maman, itu kan secara nasional di Sulbar, hampir semua daerah-daerah di Sulawesi Selatan banyak. Pak Rusdin Tompo yang satu pena itu juga orang yang konsisten mengawal literasi dari lorong ke lorong di Makassar. Ada Pak Baternan Kusuma dan tokoh-tokoh lain ada memiliki kepedulian seperti itu. Kita apresiasi. Tetapi dibandingkan dengan pergerakan
dari media sosial dengan anak-anak yang disentuh dengan gerakan literasi ini tidak seimbang. Artinya kita masih kurang. Jadi harus diakui bahwa gerakan-gerakan untuk penguatan literasi di kalangan remaja yang seharusnya di fase itu dia harus banyak membaca buku itu minim. Terbatas lah ya. Baik. Gitu. Anda melihat sendiri Pak, seperti apa kemudian peran pemerintah supaya bisa kemudian menghadirkan ataupun juga mendorong bagaimana minat membaca dan juga kreativitas menulis masyarakat ini bisa maju begitu. Kita akan bahas usai jeda ya Pak Firdaus. Kami harus jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih akan lanjutkan kembali obrolan kami bersama dengan Pak Firdaus Muhammad, akademisi dan juga penulis buku. Baik, Pak Firdaus, bisa dibilang sinergitas dan juga kolaborasi dari penulis ini tentu membuat peran yang besar begitu terhadap tingkat literasi kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Anda melihat bagaimana kemudian peran pemerintah sendiri supaya hadir untuk bisa memberikan ruang, memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi penulis dan juga masyarakat supaya budaya literatur kita tuh bisa meningkat. Ya, kita apresiasi pemerintah memiliki perhatian. Ya, misalnya buku Proses Kreatif Menulis Makassar di edisi perdana itu penerbitannya dibiayai oleh Perpustakaan Kota Makassar, Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Meskipun itu sangat terbatas, hanya mencetakkan gitu ya, dicetakkan lalu kemudian kita distribusi beberapa eksemplar ke sekolah-sekolah supaya memotivasi anak-anak, tetapi kita juga menganggap bahwa itu masih terbatas. Lalu kemudian perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota itu semua ada fasilitas itu, buku-buku ada, bacaan-bacaan anak-anak kita juga beragam gitu. Jadi sebenarnya kita mengapresiasi political will dari pemerintah untuk melakukan itu, tetapi lagi-lagi kecenderungan anak-anak untuk membaca buku itu sangat minim. Toko-toko buku juga tidak terlalu banyak lagi sekarang dibanding dulu, dan kebanggaan misalnya mahasiswa memegang buku novel kah itu, buku referensi kah itu, para aktivis membaca buku, menggendong buku gitu, sangat jarang kita dapatkan sekarang. Artinya memang ada hal yang berubah, tetapi
saya termasuk orang yang optimis bahwa ruang itu bisa kita isi. Betul. Dengan masuk ke ruang itu. Jadi di media sosial kita bikinlah podcast misalnya Rumah Penulis, proses kreatif seperti yang kita lakukan ini. Itu secara visual orang bisa melihat bahwa saya ingin membaca. Kemudian saya ingin menulis. Saya ingin membaca, saya ingin menulis gitu. Baik, bisa Dan dibilang sesungguhnya banyak penulis-penulis yang hebat. Di Sulawesi Selatan banyak sekali yang hebat. Baik, ini menarik. Tadi sempat Anda singgung Pak bahwa gaya membaca masyarakat saat ini tentu akan berpengaruh dengan bagaimana penulis-penulis juga bisa beradaptasi begitu terhadap kemajuan teknologi saat ini. Anda melihat tantangan sendiri yang kemudian harus dipenuhi oleh penulis-penulis kita khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan supaya target dan juga audiensnya itu tetap ada. Saya kira yang terpenting kolaborasi. Penulis tidak cukup hanya melahirkan karya. Karena kalau dulu orang menulis, lalu kemudian tulisannya diterbitkan, sudah punya nama, itu dia nyaman menulis karena sudah ada penerbit misalnya yang membackup. Sekarang terbatas di ruang itu. Maka kita tetap mensupport para penulis supaya melahirkan karya secara adaptif. Ada teman saya misalnya Pak Muhari Wahyu Nurbah, bagaimana ini menulis? Beliau justru mengatakan teruslah menulis, tidak usah terpengaruh dengan media sosial, online, digital, karena kita tetap harus menulis buku. Karena membaca buku di sini dengan gaya seperti ini, dengan membuka buku dengan ada aromanya gitu, itu berbeda. Ada kenyamanan tersendiri, karena kita lipatan-lipatan buku ini pegangan itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, tentu juga karena visualisasi sampul misalnya itu kita ada kenyamanan. Nah, hanya saja pembudayaan. Nah, karenanya para penulis itu harus punya komunitas-komunitas, tidak bisa sendiri. Baik. Nah, dan saya rasakan ketika misalnya ada komunitas satu pena, itu terkumpul para penulis. Dan akhirnya di situ, buku ini diterbitkan di mana? Di mana saya bisa dapat buku ini? Saya baca, minta tanda tangan. Dan tetap ada kenyamanan-kenyamanan ketika suatu karya itu diapresiasi, dibaca oleh orang. Baik, ada juga gerakan-gerakan yang kemudian dibawa oleh teman-teman pegiat literasi khususnya di Makassar yang ingin menjadikan Makassar sebagai the city of literatur, literasi begitu. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Apakah itu sudah bisa bersama-sama kita raih khususnya di Makassar ini menjadi the city of literasi atau seperti apa? Ya, kita optimis itu bisa diwujudkan, tetapi itu memang harus ditopang. Tidak bisa misalnya taruhlah duta baca seperti Najwa Shihab, itu orang Sulsel, lalu kemudian datang di Sulsel membawa gagasan-gagasan itu. Ada Kang Maman, Maman Suherman, itu Kang Maman juga orang sini, orang Sulsel, yang kemudian karya-karyanya banyak diterbitkan, banyak melakukan aktivitas komunitas-komunitas literasi. Itu harus tidak bisa sendirian, harus kita topang, harus datang di Makassar, kemudian kita bikin pertemuan-pertemuan, lalu kemudian diapresiasi karya demi karya, dan perlu juga improvisasi. Betul. Jadi misalnya kan membaca puisi, banyak orang yang suka, tetap orang suka puisi itu. Hanya mungkin bagaimana membuat panggungnya. Karena puisi itu justru menjadi ruang yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena orang kan punya rasa, ada titik jenuh dengan aktivitas, lalu kemudian membuat ruang untuk membaca puisi. Baik, gitu. semakin banyak ruang, semakin bagus juga ya untuk kemajuan literatur kita di Kota Makassar. Baik, bisa diceritakan juga nih Pak Firdaus keistimewaan menjadi seorang penulis, dan pemirsa di rumah juga bisa begitu untuk memulai menulis, dan juga bisa dibilang menjadi penulis juga profesi yang cukup menjanjikan begitu ya Pak? Cukup menjanjikan, tapi hanya saya ingin mengatakan bahwa ada suatu kenikmatan tersendiri yang dirasakan oleh penulis. Ketika kita sudah menemukan ide, itu kan satu, kita menemukan ide, itu modal besar. Beda antara penulis dengan bukan penulis, itu beda sekali. Karena setiap penulis itu yang dikejar adalah ide, selalu mengumpulkan. Ada istilahnya itu Pak Hernowo menghimpun makna. Jadi ketika ada ide, lalu kemudian ditulis. Ketika orang menulis, ada penulis yang tidak mau berhenti karena kenikmatan menulis. Dia memulainya, kemudian ini bisa ganti judul, bisa diedit lagi. Bahkan proses mengeditnya itu yang kadang-kadang orang sudah abai terhadap sekitarnya. Dan kebahagiaan yang luar biasa itu adalah ketika tulisan sudah diterbitkan. Jadi setiap buku ini lahir,
tentang Cahaya Cinta. Ini buku saya tulis terkait dengan kisah cintanya Sus Maulana yang ketika itu ditinggal oleh istrinya. Lalu kemudian buku demi buku ini yang terbit, itu masing-masing ada sensasinya, kenikmatan ketika buku itu datang dari penerbit, ketika membuka kardusnya, membuka plastiknya, membuka halamannya, tata letaknya, dan aromanya. Baik. Itu ada kenikmatan tersendiri. Baik. Ya. Penulis-penulis pun juga tentunya butuh apresiasi, butuh dorongan bagi kita ya Pak. Bagaimana kemudian bisa memberikan dorongan ataupun juga motivasi khususnya untuk penulis-penulis yang bisa menghasilkan karya-karya hebatnya? Kita harus membuat komunitas pembaca dulu. Ya, anak-anak itu harus kita membuat komunitas, lalu kemudian disuguhi mereka karya, kamu baca buku ini, kamu baca buku ini. Misalnya saya dalam mata kuliah jurnalisme sastrawi atau mata kuliah feature, itu selalu saya merangsang mahasiswa untuk menulis. Misalnya seperti ini, silahkan tulis ketika pertama kali jatuh cinta. Jadi kisah tentang kisah cinta mereka itu mereka dengan lucu, asik gitu, tetapi pada akhirnya menjadi sebuah tulisan. Buktinya bahwa Anda bisa berkarya itu. Jadi dia menceritakan ketika pertama kali jatuh cinta seperti apa. Mereka tuh semangat menceritakan gitu. Dan ternyata semua ngumpul, 1 halaman, 2 halaman mereka tulis tentang itu. Yang kedua, setelah tugas itu selesai, tugas kedua adalah kamu bercerita tentang cinta ibu. Wah, itu semangat sekali. Bayangkan mahasiswa yang jauh dari ibunya, lalu kemudian dirangsang untuk menulis tentang ibunya. Oh, itu luar biasa itu. Ada yang sambil suruh baca kemudian menangis karena terbayang wajah ibunya. Nah, ini adalah cara saya di kampus untuk melahirkan penulis-penulis, dan mereka berkarya gitu. Jadi ada beberapa karya dari mahasiswa yang sudah kelihatan mana yang berbakat, mana yang serius berkarya, yang benar-benar menulis ada. Kita bisa setiap kelas ya, saya yakin ada mahasiswa yang punya potensi untuk menulis. Nah, disinilah perlu kita membuat ruang proses kreatif, berinteraksi dengan mereka, mempertemukan para penulis sehingga menjadi inspirasi untuk mereka berkarya. Baik, memberikan ruang sebanyak-banyaknya ya Pak untuk bisa berkarya dan menghasilkan karya. Karena bisa dibilang membaca itu sehat dan menulis itu hebat. Dan diharapkan juga Makassar juga bisa menghadirkan banyak tokoh-tokoh literasi yang bisa mengangkat begitu minat baca kita di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak terima kasih. Pak Firdaus untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk Anda, saudara, sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.